Dan inilah kisah ahli ibadah yang jasadnya hendak dibakar oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Alkamah namanya. Masa demi masa berlalu, Alkamah nyaris tak bisa lagi menjalankan rutinitas ibadahnya. Sebab Alkamah dirundung sakit yang sangat dahsyat mencekam. Melihat suami tergeletak tak bisa bergerak, sang istri mengadu kepada Rasulullah perihal Alkamah. Melalui pesuruhnya, istri Alkamah menitip pesan kepada manusia agung, "Ya Rasul, aku mengadu kepadamu perihal suamiku. Sesungguhnya ia sekarang dalam naza." Tanpa berlama-lama Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Syuhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alkamah. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alkamah dan talkinlah." Ketiga sahabat Rasul itu pun pergi untuk bertandang ke rumah Alkamah. Sampai di rumah, benar saja, ternyata Alkamah sudah dalam keadaan naza, dengan segera mereka mentalkinnya. Alkamah yang tenar segala keahlian ibadahnya ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sontak saja mereka laporkan kejanggalan ini pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya ada yang masih hidup? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Alkamah masih mempunyai seorang ibu yang hampir dimakan usia karena sudah tua. Sampaikan kepada ibu Alkamah, jika dia masih mampu untuk berjalan bersualah dengan Rasulullah maka datanglah. Jika tidak, berdiamlah di tempat biar Rasulullah saja yang datang bertemu. Tatkala utusan sampai pada ibu Alkamah dan pesan Rasulullah disampaikan. Dengan segala kearifan ibu Alkamah, aku yang lebih pantas untuk menghadap Rasulullah. Dia pun pergi dengan tongkat sebagai alat bantu. Ibu Alkamah mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alkamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku, bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alkamah?" Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu bagaimana sikapmu padanya?" Ibu Alkamah menjawab, "Saya marah kepadanya wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepadaku." Maka, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alkamah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku." Ibu Alkamah menyahut, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Rasul menjawab, "Saya akan bakar Alkamah hidup-hidup." Ibu Alkamah berkata, "Wahai Rasulullah, dia anakku. Aku tak sampai hati melihatnya dibakar." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alkamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih abadi, kalau engkau ingin agar Allah mengampuni Alkamah, maka ridailah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa dan sedekah Alkamah tidak akan memberi manfaat sedikitpun selagi engkau masih marah kepadanya." Lalu ibu Alkamah berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku, Alkamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, jenguklah Alkamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin ibu Alkamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku." Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alkamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka, Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alkamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhanya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian, Alkamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka, Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani, kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu, di pinggir kuburan dan bersabda,
Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikitpun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhanya, karena ridha Allah tergantung pada ridhanya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi semua.